Halo semuanya, nama saya Matius Disungarang. Kali ini kita akan membahas tentang konsep-konsep dasar Node.js. Bekerja dengan Node.js. Dalam Node.js terdapat banyak modul dan kelas yang memiliki fungsi spesifik yang biasa disebut Node.js API, atau kepanjangannya adalah Application Programming Interface atau pustaka standar atau standar library. Pada modul kali ini, kita hanya menjelaskan tentang materi-materi esensial yang perlu dipahami pada saat kita bekerja di lingkungan Node. Dalam bab ini, kita akan membahas tentang konsep dasar dalam Node.js dan penggunaan modul-modul maupun kelas-kelas penting yang telah disediakan di dalam Node.js. Kita mulai dari materi pokok yang pertama, konsep-konsep dasar Node.js. Sebelum melangkah lebih jauh, selanjutnya pada bagian ini kita akan membahas sekilas tentang konsep-konsep dasar dalam Node.js agar kita dapat memahami cara kerja dari aplikasi yang dibuat menggunakan Node.js. Yang pertama yaitu pemrograman event-driven. Tulisannya bisa dilihat di layar. Dalam proses eksekusi kode, Node.js menggunakan mekanisme event driver. Dalam mekanisme ini, suatu aksi akan dilakukan ketika kejadian aktifan tertentu terjadi. Mekanisme event-driven pada umumnya digunakan pada aplikasi-aplikasi berbasis GUI atau pada saat kita menggunakan JavaScript untuk memanipulasi objek DOM atau Document Object Model di lingkungan web browser. Sebagai contoh, suatu aksi akan dilakukan setelah tombol tertentu diklik atau setelah item di dalam combo box diubah. Aksi biasanya ditulis dalam bentuk fungsi dan sering disebut sebagai event handler. Kode yang digunakan untuk menangani event tertentu pada saat aplikasi Node.js dieksekusi akan menjalankan event loop dan aplikasi akan berada dalam keadaan diam atau idle sampai mendengarkan atau menunggu suatu event terjadi. Sebagai contoh, ketika terjadi permintaan di komputer klien aplikasi Node.js akan mendeteksi permintaan tersebut sebagai event dan akan menjalankan fungsi yang dijadikan sebagai event handler. Perhatikan kode di layar. Pada contoh kode di layar, kita membuat objek dari kelas http.server atau kelas server yang berada di dalam modul HTTP. Dengan cara memanggil fungsi http://getServer, objek tersebut selanjutnya digunakan untuk mendengarkan permintaan yang dikirim melalui port 3000. Setiap permintaan yang terjadi akan memicu event request yang kemudian akan ditangani oleh fungsi onRequest. Berikutnya kita akan mempelajari kelas event emitter. Node.js memfasilitasi mekanisme event-driven melalui kelas event emulator yang berada di dalam modul event. Sebagian besar kelas di dalam Node.js merupakan turunan dari kelas event emulator. Semua objek dari kelas event emulator dan kelas-kelas turunannya dapat memicu terjadinya event tertentu. Sebagai contoh, fs.readString akan memicu event open. Ketika satu file dibuka untuk dibaca datanya, Node.js mengizinkan kita untuk mendefinisikan efek tertentu pada objek yang kita buat. Syaratnya objek tersebut penuh dibuat menggunakan kelas event emulator atau kelas turunannya dari event emulator. Perhatikan contoh kode berikut. Oke, kita buat file baru dengan nama event emulator. Event emulator.js. Enter.
Kita script berikut var event event titik event. Berikutnya ini merupakan membuat objek dari kelas event emulator. Oke, lanjut var obj sama dengan new event dot event emulator. Oke, bisa event emulator, buka tutup kurung, titik koma enter. Lanjut, ini merupakan mendefinisikan event mulai. Lanjut obj dot on buka kurung tanda petik mulai tanda petik koma function buka tutup kurung buka kurung kurawal. Ya. Lanjut di console dot log buka kurung tanda petik terjadi event slash tanda petik mulai. Ketik lagi itu titik koma. Bisa dilihat di sini udah. Oke, di sini kita slash lagi. Lanjut kita enter. Ya, di sini benar tambah titik koma. Enter. Berikutnya merupakan mendefinisikan unit selection event selesai. Lanjut obj dot on ini deh on betul buka kurung tanda petik selesai tanda petik penutup koma langsung function buka tutup kurung buka kurung kurawal enter lagi. Berikutnya console dot log. Oke, buka kurung lagi tanda petik terjadi event tanda petik selesai titik ya tanda titik koma di ujung belakang. Oke,
Oke, lalu kita titik koma di sini, enter, lanjut obj dot emit buka kurung tanda petik mulai titik koma, enter, berikutnya for buka kurung let sama dengan i sama dengan 0 titik koma i kurang dari 20 titik koma i plus plus tutup kurung buka kurung kurawal, kita enter, lanjut proses dot extrude dot write dot write. Oke, setelah dot write buka kurung double ditambah 1 tutup kurung dot toString buka kurung lagi tanda plus buka tutup kurung. Oke, ini setelah itu titik koma kita turun, enter, terakhir obj dot emit buka kurung tanda petik selesai titik koma. Lalu kita simpan dan kita coba jalankan. Error expert di oke. Sekarang kita jalankan, simpan ulang, node kasih nama file event emulator.js. Ya, bisa dilihat hasilnya seperti berikut walaupun kurang spasinya. Oke, kita lanjut. Pendefinisian event di dalam objek dari kelas event emulator dilakukan menggunakan metode on. Metode on adalah metode yang diwariskan dari kelas event emulator yang merupakan alias dari fungsi head listener. Dengan demikian, penggunaan .n di atas dapat diganti menggunakan kode berikut. Oke, kita periksa lagi kode yang tadi. Oke, kita edit di ini obj on, kita ganti blok, kita ganti dengan obj dot add listener obj dot listener add listener dengan yang di bawah sini add listener. Oke, coba kita coba dan lalu coba kita simpan dan coba kita jalankan.
Bisa dilihat outputnya sama. Oke, untuk memicu terjadinya event tertentu, kita perlu menggunakan atau perlu memanggil metode image dengan nama kita sebagai nilai parameternya. Sebagai contoh, untuk memicu terjadinya migrain, mulai kita perlu menulis kode berikut. Oke, kita buat ulang. Oke, buat file baru dengan nama event eliminators eliminator 1.js. Oke, kita enter dan kita ketik script berikut. Yang pertama, var event buka kurung tanda petik event. Oke, enter. Oke, membuat kelas turunan dari kelas event eliminator. Oke, enter, lanjut. Kelas my event eliminator strings events dot event eliminator. Event eliminator buka kurung kerawal, kita enter. Lanjut konstruktor buka tutup kurung kerawal, buka kurung kerawal lagi, enter. Dan kita masukin super, buka tutup kurung kerawal, kurung biasa, itu koma. Lanjut, kita di sini merupakan membuat objek dari kelas event eliminator. Lanjut kita enter, obj sama dengan new my event eliminator. Oke, lanjut kita titik koma, buka kurung, buka tutup kurung, kita enter. Ini merupakan mendefinisikan event mulai. Oke, lanjut obj.on buka kurung tanda petik mulai, tanda koma di sini, function. Oke, function buka tutup kurung, buka kurung kerawal, enter. Setelah itu kita ketik console.log buka kurung tanda petik terjadi event mulai slash tanda petik
mulai slash tanda petik 2. Oke, di belakangnya kita tambah titik koma. Di sini kita titik koma lalu kita enter. Berikutnya ini merupakan mendefinisikan event selesai. Oke, lanjut kita enter ke obj.on buka kurung tanda petik selesai koma di sini belum function buka tutup kurung enter. Di bawahnya kita ketik console.log kurung terjadi event selesai. Titik koma lalu enter. Berikutnya obj dan image buka kurung tanda petik mulai tanda titik koma enter buka kurung let i sama dengan 0 titik koma i kurang dari 20 titik koma i plus plus buka kurung awal enter. Berikutnya proses period period dot write buka kurung double i tambah 1 dot toString. Oke, toString buka tutup kurung di belakangnya tambah tanda petik double lalu kita titik koma di bawah ujungnya obj dot limit buka kurung dalam kurung selesai titik koma lalu kita simpan dan coba kita jalankan. Oke, sini ada satu kesalahan. Oh iya, masih kesalahan yang sama seperti awal tadi ya. Tanda titik koma terminal event emulator 1 lalu kita enter. Oh, masih ada error. Ini kesalahannya. Oh iya, tadi kita lupa simpan karena di belakang sini tadi tanda petik 2 saya ganti tanda titik koma dan lupa simpan. Dan sekarang coba kita jalankan ulang. Oke, ya bisa dilihat outputnya seperti berikut. Oke, berikutnya kita masuk kepada blocking IO dan no blocking IO.
blocking I/O dan non-blocking I/O. Terdapat dua metode yang dapat digunakan untuk melakukan operasi input atau output di jalan Node.js, yaitu blocking input-output dan non-blocking input-output. Dalam metode blocking I/O, proses eksekusi kode akan dilakukan sesuai urutan atau sinkronus, sedangkan dalam metode non-blocking I/O, eksekusinya dilakukan tidak sesuai urutan atau asynchronous. Untuk mengetahui perbedaan antara kedua metode tersebut, perhatikan terlebih dahulu kode berikut menggunakan metode blocking I/O berikut ini. Oke, kita tutup ini dulu. Kita buat file baru dan blocking IO.js. Oke, lanjut ketik console.log buka kurung tanda petik perintah pertama titik koma berikut perintah yang kedua yang perintah ketiga. Oke, kita titik koma dan coba kita simpan. Dan sekarang kita jalankan. Node nama filenya blocking.io.js. Ya, bisa dilihat outputnya seperti berikut. Pada metode blocking I/O seperti di layar, perintah program akan dieksekusi sesuai dengan urutannya. Artinya berita kedua akan dieksekusi setelah selesai dikerjakan. Demikian juga perintah ketiga yang akan dikerjakan setelah perintah kedua selesai. Selanjutnya perhatikan kode berikut untuk menggunakan metode non-blocking I/O. Oke, kita simpan, kita hapus dulu. Kita buat file baru non-blocking.io.js. Enter. Dan kita masukkan script berikut console.log buka kurung perintah pertama titik koma set timeout dalam kurung fungsi buka kurung keluar enter console.log buka kurung dan penting merupakan perintah kedua. Kita enter. Di sini koma 2000 titik koma enter. Lanjut console.log buka kurung tanda petik merupakan perintah ketiga. Oke, tutup titik koma
lalu kita simpan. Sekarang kita jalankan. Oke, node, nama filenya non-blocking.io.js. Ya, bisa dilihat hasil output berikut. Kali ini perintah program tidak dieksekusi berdasarkan urutan. Pada contoh di layar, kita menunda eksekusi perintah kedua selama 2 detik menggunakan set timeout. Sambil menunggu waktu tunda selesai, node.js akan mencoba untuk menjalankan perintah-perintah lain yang dapat dieksekusi lebih dulu. Dengan demikian, fungsi set timeout merupakan fungsi yang akan dipanggil menggunakan metode non-blocking.io. Sebagian besar pustaka standar yang berkaitan dengan IO di dalam Node.js disediakan dalam 2 versi, yaitu versi untuk blocking.io dan versi untuk non-blocking.io. Fungsi-fungsi menggunakan metode blocking.io pada umumnya ditandai dengan akhiran since, yang berarti sinkronus. Sebagai contoh, untuk membaca isi file, kita dapat menggunakan metode blocking.io dengan memanggil fungsi ss.since. Perhatikan contoh kode berikut. Kita buat file baru dengan nama blocking.io 1.js. Kita enter, masukkan fs query ketik fs enter ikut console.log kurung membaca file tanda titik koma data sama dengan fs.readline functions key dalam kurung tanda petik data .txt. Oke, tanda titik koma enter console.log tanda petik /n buka kurung tanda petik /n isi filenya. Nah, koma enter console.log buka kurung data toString. Data toString buka tutup kurung oke titik koma enter. Yang terakhir console.log buka kurung tanda petik file selesai dibaca. Oke, tanda titik koma, lalu kita simpan dan kita jalankan.
kode, nama filenya blocking.io1.js. Ya, bisa dilihat isi file yang saya buat tadi ada nama, NIM, kelas, dan asal saya. Sebelumnya pastikan kita membuat file dalam bentuk txt, bisa dilihat contohnya seperti ini, yang dimana isinya bebas kita membuat apa. Jika ingin menggunakan metode non-blocking EU, maka kita dapat memanggil metode fs.readFile. Perhatikan contoh berikut. Kita masih pakai script yang sama. Kita edit di sini blok dari baris ketiga. Hapus dan enter fs.readFile dalam kurung tanda petik data.txt. Ini merupakan nama file yang tadi kita buat ya. Lanjut, koma function buka kurung file koma data. Oke, function koma data. Sini kita buka kurung awal, enter. Yang berikutnya if dalam kurung f kasih return console dot error dalam kurung add titik koma berikutnya console dot log buka kurung tanda petik slash n isi file tanda petik tanda titik koma. Lanjut console.log buka kurung data.toString buka tutup kurung dan tanda titik koma di sini. Oke, lanjut kita enter di sini. Lalu kita simpan dan coba kita jalankan. Oke. Ya, bisa dilihat hasil outputnya sama seperti yang pertama. Berikutnya kita akan mempelajari tentang fungsi callback. Dalam Node.js, event handler banyak implementasikan menggunakan fungsi callback, yaitu fungsi yang diperankan sebagai parameter dari fungsi lain. Perhatikan kembali pada kode di layar. Kita buat file baru. Oke. Nama contoh Node.js. Masukkan function on request buka kurung request response buka
kurung enter response dot write head buka kurung 200 buka kurung kurawal tanda petik konten slash trip dan oke tanda titik koma enter. Berikutnya response dot write buka kurung tanda petik hello node.js response dot end kan titik kurung titik koma lalu enter const server sama dengan http dot create server enter server on buka kurung tanda petik request on request titik koma. Oke, pada kode di layar fungsi request dijadikan sebagai fungsi callback pada saat memanggil metode on dari objek server. Sebagian besar fungsi callback yang digunakan di dalam Node.js adalah fungsi tanpa nama atau unminomo function. Dengan demikian kode di layar ini dapat kita tulis sebagai berikut. Oke, kita lanjut. Sini kita hapus. Lanjut function kurung request response kurung kurawal enter response dot write head write head dalam kurung 200 buka kurung kurawal tanda petik konten titik kurung teks HTML titik koma berikutnya
write, buka kurung lagi, dan ketik dua hello node.js terakhir response dot end. Kita sini sekarang kita simpan dan coba. Oke, mungkin sekian saja tutorial dari saya. Sampai jumpa ke tutorial selanjutnya. Thank you.